Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Yes. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kembali bertemu dengan Kak Ika Girsang dari GKPS Nongsa. Ada Kak Rita Damani dari GKPS Maranatha. Dan ada Kak Ruth Boru Saragi dari GKPS Batam. Nah, hari ini Kak Ika nggak sendiri loh, ditemani oleh si cantik Butet. Halo Butet. Gimana ya Butetnya tadi? Antar Kak. Halo Kakak. Wah, kamu cantik sekali hari ini. Iya Kak, karena aku mau memuji Tuhan. Tapi kok terlambat? Iya Kak, tadi aku harus cantik. Aku pakai lipstick, lalu pakai anting, pakai crown. Kan mau memuji Tuhan. Oke lah, baiklah kalau begitu. Nah, Butet, sapa dulu temannya yang ada di rumah. Halo teman-teman. Halo. Nah, terima kasih ya Butet. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu, sampaikan tema kita hari ini apa ya? Yaitu Yesus akan menderita. Kak, kira-kira Yesus menderita karena apa? Iya, Yesus menderita itu karena sayang sama kita, sayang untuk adik-adik di rumah dan juga kakak-kakak. Nah, hari ini Butet senang gak? Senang Kak. Iya, betul sekali. Kita harus happy ya. Kita harus senang walaupun hari ini masih ibadah di rumah. Tapi kita harus senang ya, tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita angkat pujian kita, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Musibah. Nah adik-adik, tahu nggak lagunya? Butet tahu lagunya? Tidak Kak. Butet baru apa sih? Baru Saragi. Nah, Kak Ika mau sampaikan kepada adik-adik di rumah, sebagai anak sekolah minggu GKPS, kita harus tahu bahasa Simalungun. Kita harus melestarikan bahasa Simalungun walaupun tinggal di kota. Nah, kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya, yang artinya bahwa anak-anak sekolah minggu itu ketika matahari terbit siap-siap untuk beribadah, untuk sekolah minggu. Ya, kita angkat sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, dilanjut Marta Tahu Akda Yakin. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku
semuanya, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau baik. Tuhan selalu baik kepada kita. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siap Butet? Siap Kak? Nah, mari teman-teman semuanya di rumah, kita angkat pujian kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Bapa, Bapa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berkumpul dengan Papa dan Mama, kakak dan adik. Kami ingin beribadah walaupun masih dari rumah Tuhan. Tolong kami, berkati kami agar hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan. Jauhkan Tuhan si iblis yang ingin menggodai kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kakak mau bertanya dulu sama Butet. Hei Butet, iya kak? Tadi masih ingat gak apa yang menjadi tema kita? Masih ingat? Masih dong kak. Apa dong? Yesus akan menderita. Oh benar, bagus, good job ya. Yesus akan menderita itu karena apa? Karena sayang pada kita. Nah adik-adik di rumah, ini adalah hari-hari di mana kita ingin memperingati atau mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, mari kita bernyanyi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan kepada kita. Musik bang.
kita mau membaca titah. Titah yang kita akan baca pada minggu ini yaitu titah keempat yang akan dibawakan oleh adik-adik kita sekolah minggu GKPS Nongsa. Waktu dan tempat kakak berikan, dan adik-adik di rumah juga boleh mengikuti. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hai Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Titah paupatkan. Dingatma marubuhan hari mingguin, ibagas na ono marima warjawan segala warjamu. Tapi anggo hari napakituanin, hari persaranan ni jawaban naibatamu doin. Demikian pembacaan hukum Taurat untuk hari ini, minggu ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kakak sekolah minggu GKPS Nongsa yang sudah memberikan waktunya dan ikut berpartisipasi dalam pembacaan hukum Taurat ataupun titah pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Butet mau mendengarkan firman Tuhan? Mau Kak? Nah, bagaimana caranya adik-adik? Coba kamu persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, persiapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang manis. Mau menjadi anak Tuhan yang manis? Mau Kak? Good. Mari kita bernyanyi.
Adik-adik, Kak Ika rindu loh. Kita praktekkan lagi ya. Tepuk siap. Masih ingat kan? Masih ingat Butet? Masih dong Kak. Oke, Masih. kita coba ya. Tepuk siap. Saya mau. Saya siap. Dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gebi Saragi. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sehingga kami boleh lagi melaksanakan kebaktian kami walaupun dalam situasi online Bapa. Terima kasih untuk sukacita Tuhan yang selalu Tuhan berikan. Walaupun di masa-masa saat seperti ini, tetapi kami bersyukur Tuhan boleh tetap memuji muliakan nama Tuhan dengan media-media yang tersedia. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, terkhusus anak-anak-Mu Bapa yang akan menyambut firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak hanya didengar, tetapi boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di hati anak sekolah minggu. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari Minggu ini yaitu tersurat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Kakak akan bacakan Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Iya, ada sukacita? Tentunya ada. Pasti tetap bersuka cita, tetap bersemangat walaupun kita saat ini masih kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing. Tapi puji syukur belum banyak loh yang seperti kita masih bisa melakukan mengadakan kebaktian sekolah minggu dengan media online seperti ini. Jadi anak sekolah minggu tetap bersuka cita dan tetap bersemangat, karena setiap minggu kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya dulu. Pernah gak adik-adik sekolah minggu mengalami atau merasakan atau pernah diejek teman-temannya? Pernah gak adik sekolah minggu dihina temannya, dibully temannya, atau diejek kakaknya, mungkin diejek adiknya? Iya. Pasti ketika kita mengalami hal tersebut, apa sih responnya dari adik-adik sekolah minggu? Mungkin berbagai macam ya, mungkin kesal, marah, bahkan mungkin mau membalas ejekannya tadi, membalas hinaannya tadi, kita malah balas
membuli teman kita tadi. Nah, tetapi adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita melalui cerita hamba yang menderita. Siapa sih hamba yang menderita ini? Ya, melalui Nabi Yesaya yang diutus Tuhan untuk memberitakan, menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa akan datang seorang penyelamat, akan datang seorang hamba yang akan membebaskan bangsa Israel pada masa pembuangan. Jadi pada saat itu bangsa Israel sangat-sangat mengalami penderitaan, sangat-sangat mengalami ketertindasan pada masa pembuangan Babel. Jadi ketika mereka mengalami penderitaan itu, mereka sangat berharap sekali. Maunya datang ya seseorang yang menyelamatkan kami, maunya ada ya seseorang yang membebaskan kami dari penderitaan ini. Tetapi di sini Nabi Yesaya menyampaikan suatu pesan bahwa ternyata harapan-harapan bangsa Israel pada saat itu terkabulkan melalui datangnya seorang hamba yang akan membebaskan mereka dari masa pembuangan, yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi di sini dikatakan ternyata seorang hamba itu akan menderita. Seorang hamba itu akan mengalami penderitaan. Bagaimana supaya bangsa Israel bebas dari masa pembuangan? Seorang hamba itu tadi harus menderita. Wah, bagaimana nih seorang hamba untuk menyelamatkan bangsa Israel harus menderita, padahal hamba tersebut tidak bersalah. Yang bersalah adalah bangsa Israel. Tetapi dia mau untuk menyelamatkan. Nah, apa sih penderitaan yang dialami hamba tersebut? Tadi dikatakan dalam ayat 3 sampai ayat 7 dia katakan ia dihina, dia dihindari orang, dia mengalami penuh kesengsaraan, menderita kesakitan, dia menanggung semua penyakit, dia ditindas, dipukul, dia bahkan dituduh, dikira dia mengalami itu semua karena dia dapat tulah, karena dia dihukum, ditindas Allah. Padahal ternyata tidak. Hamba yang menderita tadi mau menyelamatkan bangsa Israel untuk menanggung semua penderitaan bangsa Israel tadi. Dia mau menanggung semua apa yang dialami bangsa Israel, kesakitan-kesakitan yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Dalam arti lain, seorang hamba tadi mau menggantikan orang lain ataupun bangsa Israel agar dapat keselamatan ataupun pembebasan. Supaya orang lain tersebut, supaya bangsa Israel itu tidak lagi mengalami penderitaan. Nah, tahu nggak adik-adik sekalian? Ternyata nubuat yang disampaikan Yesaya ini adalah mengenai seorang Mesias. Siapa sih Mesias itu? Yaitu dia yang diutus. Siapa sih dia yang diutus itu? Yaitu Yesus Kristus yang nantinya akan digenapkan pada firman Tuhan di perjanjian baru. Nah, adik-adik sekolah minggu kita saat ini yaitu minggu-minggu di mana kita masa-masa prapaskah, masa-masa di mana kita mau menyambut peristiwa penderitaan Yesus Kristus. Kita menyambut ataupun mau memperingati peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Nah, penderitaannya selain di kayu salib, ketika Yesus mau lahir ke dunia ini, dia rela menjadi manusia, bahkan ketika dia hidup di bumi ini, dia dihina, seperti dikatakan tadi, dia ditolak, dia menerima segala penolakan-penolakan pada saat dia hidup di dunia. Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini menerima segala eluk-elukan. Pokoknya segala penderitaan diterima Yesus.
Kenapa sih Yesus mau menerima segala penderitaan itu? Bahkan dia sampai rela mati di kayu salib. Dia dicambuk, dia dipukul, dia dipaku seperti lagu-lagu sekolah minggu tadi. Dia rela melakukan semua pengorbanan itu. Kenapa sih? Kalau ditanya-tanya siapa sih orang yang mau seperti itu? Kalau anak sekolah minggu ditanya, mau nggak melakukan hal seperti itu? Pasti berpikir-pikir, pasti sakit. Mana ada orang yang mau melakukan kesakitan seperti itu. Tetapi Yesus Kristus mau melakukannya. Yesus Kristus mau berkorban. Karena apa? Dia mau menyatakan karya penyelamatan Allah. Karena apa? Itu semua adalah bentuk rasa kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada kita anak-anaknya, anak sekolah minggu. Nah, kalau anak sekolah minggu sayang enggak kepada Tuhan Yesus? Apa sih bentuk sayangnya anak sekolah minggu kepada Tuhan Yesus? Kak, apakah kalau kami sayang kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus yang kami harus melakukan penderitaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau kami dibilang sayang kepada Tuhan Yesus, haruskah kami seperti Tuhan Yesus menderita? Pastinya tidak perlu. Tetapi apa yang menjadi tugas anak sekolah minggu? Yaitu mau menderita dalam bentuk mau menahan diri. Menahan diri dari apa? Segala keinginan daging. Keinginan daging yang bagaimana? Anak sekolah minggu berusaha untuk tidak melakukan apa yang kita sukai. Wah, sulit banget untuk tidak melakukan apa yang kita sukai. Yang pastinya tidak disukai Tuhan. Oleh karena itu, anak sekolah minggu harus menahan diri dari segala keinginan daging. Yang suka marah-marah, yang tadi murah kecewa, yang tadi suka membalas dengan kejahatan, yang suka iri mungkin kepada orang lain, atau yang malas, atau yang punya kesombongan dan lain-lain. Banyak kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat tidak disukai Tuhan. Nah, ini menjadi tugas anak sekolah minggu. Mau menahan diri, bahkan menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan. Jadi kalau mungkin kita mau berdoa, Tuhan ampuni kami dari segala kejahatan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Mau sengaja ataupun tidak sengaja, namanya dosa. Sengaja atau tidak sengaja, tetap dosa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Jadi anak sekolah minggu harus bisa menahan diri, menguasai diri untuk menjauhi dosa-dosa, perlakuan-perlakuan jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pun mau turun ke dunia ini dengan tujuan supaya semua manusia, semua adik-adik sekolah minggu ini bisa kembali berhubungan baik dengan Allah Bapa yang dimana tadinya sudah rusak. Rusak karena apa? Karena dosa yang telah diperlakukan oleh manusia. Semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh manusia sehingga hubungan kita jadi rusak. Tetapi Yesus mau untuk mengembalikan semua itu menjadi hubungan yang baik. Ya, jadi anak sekolah minggu, keselamatan itu juga tersedia bagi mereka, bagi kita yang berpegang teguh dan mau melakukan firman Tuhan. Sedangkan kebalikannya, upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, melalui firman kita hari ini, melalui Nabi Yesaya, mau mengingatkan kita, bahkan mengajak kita untuk menjauhi dosa tadi, untuk menjauhi perbuatan jahat dengan cara berkomitmen. Mau gak kita berkomitmen? Mau gak kita berjanji hari ini? Mulai hari ini kita berjanji, kita sama-sama berjanji untuk tidak lagi melakukan yang jahat.
tapi kita berjanji untuk melakukan yang baik. Kita mau berjanji untuk melakukan semua yang disukai Tuhan Yesus dalam diri kita. Supaya apa? Coba kita bayangkan. Semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, mulai dia dicambuk, mulai dia dipaku, mulai dia dipukul-pukul dan lain sebagainya itu sia-sia kalau kita tetap melakukan dosa. Kita bayangkan ketika dia disalib, ketika dia dicambuk, dia mau menanggung semua hukuman yang tadinya hukuman itu harusnya buat kita loh. Karena kita sudah berdosa, kita harusnya dihukum, tetapi Tuhan mau melimpahkan semua hukuman itu kepada dia. Dia mau menanggung semua itu. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih Yesus itu tidak terbatas loh bagi kita. Tapi bukan berarti ya adik-adik dikatakan kasih Yesus itu tidak terbatas loh. Ya sudahlah, aku hari ini berbuat dosa, nanti bertobat lagi. Nanti gak apa-apa lah buat ini sedikit, nanti bertobat lagi. Kan Tuhan mengasihi tanpa batas. Bukan ya, dikatakan Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa batas. Mari kita juga meresponnya dengan mengasihi Tuhan Yesus tanpa batas. Dengan cara apa? Mari adik-adik sekolah minggu hidup dalam Kristus. Mari adik-adik sekolah minggu hidup dalam kasih Kristus. Kalau sudah dikatakan hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam Kristus, berarti hidup adik-adik sekolah minggu semuanya itu mencerminkan Kristus. Ketika sudah dikatakan hidup kita mencerminkan Kristus, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mencerminkan Kristus. Bagaimana melakukan perbuatan baik tadi? Kalaupun tadi ada kawan kita yang menghina atau mengejek kita, tidak usah dibalas. Balas saja dengan kebaikan, balas saja dengan senyuman. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan yang jahat. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam penderitaan dan maut. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam kesengsaraan, tetapi Dia mau supaya kita hidup dalam damai sejahtera yang daripada Yesus. Dia mau kita supaya hidup dalam sukacita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur. Karena apa? Memiliki Allah yang begitu hebat. Hebat bukan? Siapa yang bisa berkorban seperti Yesus? Bahkan orang hebat di dunia ini pun, sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, banyak apapun hartanya, tidak ada loh yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nah, karena itu kita bersyukur memiliki Allah yang begitu hebat, yang mau mengasihi kita dan mau mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan bahkan menyelamatkan kita. Oleh karena itu anak sekolah minggu, berarti tandanya kita sudah diselamatkan nih. Peristiwa Yesus mati di kayu salib sudah beribu-ribu tahun yang lalu menandakan kita sudah lepas dari belenggu dosa. Kita orang yang sudah diselamatkan. Apa sih bentuk kita sebagai orang yang diselamatkan? Mari kita anak-anak sekolah minggu yang sudah diselamatkan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran, kita hidup dalam Kristus, menunjukkan bahwasanya kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita ini membuktikan bahwa betul-betul anak sekolah minggu sayang dan cinta kepada Tuhan. Jadi semua yang telah Yesus lakukan, peristiwa beribu tahun yang lalu itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Amin? Iya. Jadi anak sekolah minggu, mari kita tunjukkan melalui tema hari ini, Yesus yang akan menderita itu, penderitaannya tidak sia-sia. Karena apa? Anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan mau menunjukkan untuk hidup dalam Kristus dan mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu meminta pertolongan kepada-Mu Bapa, supaya Tuhan mampukan kami
untuk boleh melakukan segala perintah Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar Bapa, bahwasanya kami selaku anak-anak-Mu tidak mampu, tidak berdaya, kami lemah jika tanpa Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikatakan selaku sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan. Bapa, begitu juga dengan firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengarkan Bapa. Kami kembali mengingat mengenai penderitaan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu melalui pengorbanan-Mu, melalui penderitaan Tuhan yang Tuhan alami untuk menebus kami. Sehingga kami boleh terlepas dari segala kegelapan, kami boleh bebas dari segala dosa-dosa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk merespon melalui kehidupan kami. Selaku kami anak sekolah minggu yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan, yang masih dalam pembelajaran Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk selalu berada dalam jalan Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan, agar boleh menyatakan, mencerminkan Kristus, mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dari perkataan kami, baik dari tingkah laku kami, sehingga kami boleh Bapa memang menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, agar Tuhan selalu memberikan kehikmatan kepada orang tua kami, agar selalu mengajarkan kami akan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapa, begitu juga dengan situasi yang kami alami saat ini, kami tetap menyerahkan kepada tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang tetap melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini. Tetaplah Tuhan yang selalu menolong kami dalam setiap situasi yang kami hadapi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu memantau kami, Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami berada Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, begitu juga dengan kebaktian kami ini. Selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja dalam kebaktian kami agar boleh berjalan dengan baik. Dan semua ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik sekolah minggu, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Gebi ke tengah-tengah kita. Kira-kira anak sekolah minggu di rumah mau nggak ya menjadi anak yang hidup dalam kehendak Tuhan? Kak Ika, aku mau loh jadi anak yang mau menderita buat kebaikan orang. Lah, caranya bagaimana? Kan kamu masih kecil. Iya Kak, sekarang kan kita lagi menghadapi virus corona. Dengan memakai masker, aku sudah membuat kebaikan buat orang. Aku sesak napas Kak. Oh iya adik-adik kakak di rumah, benar kata Butet tadi. Ya, adik-adik di rumah, walaupun masih kecil, bagaimana caranya untuk menderita bagi kebaikan orang? Iya, dengan memakai masker, menjalankan protokol kesehatan, sudah merupakan kebaikan buat orang. Karena apa? Kita sesak napas, nggak bebas jalan-jalan keluar, mau ke mall nggak bisa, belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah. Tapi kita harus lakukan itu untuk
kebaikan kita bersama. Nah, kita mau ajak, ya kan Butet? Iya Kak. Nah, kita mau ajak teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita mau angkat lagu komitmen kita. Kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup dalam kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Baca Alkitab, doa tiap hari, agar tumbuh di dalam nama Tuhan dan memiliki damai serta berkat buat sesama. Mari kita angkat pujian kita, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau berkat, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau berkat. Nah, adik-adik kakak, tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayo dipersiapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Yesaya pasal 53 ayat 5a. Yesaya pasal 53 ayat 5a. Kak Ika akan bacakan ya. Adik-adik boleh mengikuti dalam hati. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Baik adik-adik, sampai sekian ayat hafalan kita pada minggu ini. Kak Ika berharap dihafal ya di rumah ya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Haleluya 191 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mega-mega HP langit.
minggu, sebelum kita menutup kebaktian kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Boleh kebaktian kami ini berjalan dengan baik. Kiranya Bapa, melalui kebaktian yang kami laksanakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu juga Bapa dengan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang telah kami persembahkan kepadamu, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan diri kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa, biarlah boleh menjadi korban persembahan kepadamu Bapa dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan segala kegiatan-kegiatan kami. Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu Bapa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga Bapa dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, mampukan kami Tuhan, berkati itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami selaku pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganuk, Sengboy Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Agehuja. Amin. Bapa, terima kasih.